Halo cooking lovers, welcome back to my channel. Bareng saya Denok, di Resep Denok. Di video kali ini saya akan buat puding strawberry. Let's go! Pertama, siapkan 100 gram gula. Tambahkan 4 gram agar-agar powder dan 3 gram jelly powder. Aduk-aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air. Tambahkan 600 ml air. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Aduk terus hingga mendidih supaya bahan tidak ada yang mengendap. Jika sudah mendidih sempurna, angkat dan aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Siapkan loyang kapasitas 2 liter dan siram beberapa scoop puding kaca terlebih dahulu. Saya gunakan 250 gram strawberry segar dari Farm Market. Untuk order, kalian bisa cek IG-nya ya. Susun strawberry yang sudah dibelah menjadi 2 bagian. Kalian bisa susun sesuai selera ya. Kemudian, siram kembali dengan puding kaca dan tumpuk kembali dengan strawberry hingga habis. Susun stroberi secara bertahap. Ini bertujuan supaya stroberi tidak menumpuk di permukaan. Siram hingga puding kaca habis dan dinginkan. Untuk puding susu, siapkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 3 gram agar-agar powder dan 3 gram jelly powder. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan susu. Tambahkan 500 ml susu full cream. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Aduk terus supaya tidak ada bahan yang mengendap. Pastikan memasak puding hingga mendidih sempurna, supaya puding tidak mudah berair. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Tusuk-tusuk dahulu puding yang sudah set. Ini bertujuan supaya setiap lapisan tidak lepas. Jika puding susu sudah hangat, siramkan perlahan hingga habis. Pastikan hingga set, cukup di suhu ruang.
Untuk puding stroberi, siapkan 170 gram gula pasir. Tambahkan 7 gram agar-agar rasa stroberi dan 2 gram agar-agar powder tanpa rasa. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air. Tambahkan 900 ml air. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Sambil menunggu, tusuk-tusuk puding yang sudah set. Ini bertujuan supaya setiap lapisan tidak lepas. Jika puding sudah hangat, siramkan puding stroberi sedikit demi sedikit. Ini bertujuan supaya puding tidak rusak. Setelah 4 jam di dalam lemari pendingin, lepaskan puding dari cetakan. Tambahkan hiasan stroberi dan puding siap disajikan. Disajikan dengan fla vanila semakin istimewa. Semoga menginspirasi. Halo cooking lovers, welcome back to my channel. Bareng saya Denok, di resep Denok. Di video kali ini saya akan buat puding susu stroberi. Let's go! Pertama, siapkan 250 gram kental manis. Tambahkan 7 gram agar-agar powder dan tambahkan 4 gram jelly powder. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air. Tambahkan 1 liter air. Aduk hingga tercampur rata dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Terus aduk-aduk supaya bahan tidak larut. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk-aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Cetak ke loyang ukuran 20 cm dan dinginkan hingga set.
Untuk puding stroberi, siapkan 200 gram gula pasir. Tambahkan 15 gram jelly powder rasa stroberi dan 4 gram agar-agar powder tanpa rasa. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air. Tambahkan 1 liter air. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Aduk-aduk puding supaya tidak ada bahan yang mengendap. Sambil menunggu, lepaskan puding susu dari loyang. Tusuk-tusuk puding susu supaya merekat sempurna. Setelah mendidih, angkat dan aduk-aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Tambahkan putih asid supaya lebih segar. Cetak puding sedikit terlebih dahulu. Saya gunakan cetakan ukuran 24 cm. Masukkan puding susu dan kemudian siram kembali dengan puding stroberi. Tusuk-tusuk puding susu kembali. Ini bertujuan supaya puding merekat sempurna. Habiskan sisa bahan puding dan diamkan hingga set. Setelah 4 jam di dalam lemari pendingin, keluarkan puding dari loyang. Puding susu stroberi siap disajikan. Tambahkan topper kue untuk hiasan. Pudingnya kenyal dan juga enak. Lebih enak lagi disajikan dengan flan. Puding ini cocok dijadikan puding untuk hari raya atau hampers lebaran. Semoga menginspirasi. Halo cooking lovers, welcome back to my channel. Bareng saya Deno, di Resep Deno. Di video kali ini saya akan buat puding leci. Let's go! Pertama, siapkan 180 gram gula pasir. Tambahkan 4 gram agar-agar powder dan 3 gram jelly powder. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air. Tambahkan 600 ml air. Aduk hingga rata dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk-aduk hingga buih busa dan udara panas menghilang. Tambahkan biji selasih yang sudah direndam. Aduk kembali dan ratakan. Saya gunakan 1 kaleng buah leci. Susun leci di loyang ukuran 24 cm dan kemudian siram dengan bahan puding secara perlahan. Lakukan secara perlahan. Ini bertujuan supaya leci tidak berantakan.
puding pada suhu ruang hingga setengah set. Untuk lapisan kedua, siapkan 180 gram gula pasir. Tambahkan 4 gram agar-agar powder dan 3 gram jelly powder. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan susu. Tambahkan 600 ml susu. Aduk hingga rata dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Aduk-aduk secara terus-menerus supaya tidak ada bahan yang mengendap. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk-aduk hingga busa dan udara panas menghilang. Tusuk-tusuk puding yang sudah set. Ini bertujuan supaya setiap lapisan tidak lepas. Siram puding susu secara perlahan hingga habis, dan diamkan puding di suhu ruang hingga set. Untuk lapisan ketiga, siapkan 180 gram gula pasir. Tambahkan 4 gram agar-agar powder dan 3 gram jelly powder. Aduk hingga rata supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan susu. Tambahkan 600 ml susu dan kemudian aduk hingga rata dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Tambahkan 200 gram coklat dan aduk-aduk hingga coklat semua meleleh. Jika sudah mendidih, angkat dan aduk-aduk hingga busa dan udara panas menghilang. Tusuk-tusuk puding yang sudah set. Ini bertujuan supaya setiap lapisan tidak lepas. Siramkan puding coklat secara perlahan hingga habis, dan diamkan terlebih dahulu puding di suhu ruang hingga set. Setelah puding 4 jam di dalam lemari pendingin, puding leci siap disajikan. Pudingnya segar dan bisa dijadikan pengganti kue ulang tahun. Selamat mencoba! Jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa untuk selalu support dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih!